Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemirsa POI sekalian, ini pertanyaan yang sangat singkat tapi membutuhkan jawaban yang cukup panjang ya. Jadi mungkin saya akan coba untuk menjelaskan sesuai dengan pandangan saya, karena ruang gerak para purnawirawan ya, dari seorang prajurit aktif di TNI yang serba dibatasi ruang lingkup geraknya setelah purna, maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara yang lain. Jadi bisa melakukan berbagai macam aktivitas sesuai dengan amanat konstitusi. Termasuk di dalamnya adalah terlibat dalam kegiatan politik praktis dan juga berbisnis, yang mana sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu ya dilarang. Nah, idealnya seperti apa para purnawirawan ini setelah pensiun ya, jadi setelah mengakhiri tugas sebagai seorang prajurit? Jadi itu tergantung dari individu masing-masing. Ya, kita lihat tidak sedikit juga yang berkecimpung di dunia politik, bergabung dalam kegiatan politik praktis. Demikian juga ada yang aktif dalam dunia usaha, menjadi bagian dalam kegiatan entrepreneur. Kemudian juga ada yang membuka sekolah-sekolah ya, dan usaha-usaha lainnya. Banyak sekali, sangat luas. Ya, hanya memang setelah Undang-Undang TNI ini diterbitkan, kesempatan untuk untuk mendapatkan pembekalan ini belum optimal. Ya. Dulu setahu saya tahun 90-an, setiap ya mereka yang akan purna ya 2 tahun sebelumnya itu sudah dibekali untuk mempersiapkan diri masuk dalam kehidupan masyarakat umum. Ada yang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota legislatif, ada juga yang persiapan untuk dikaryakan di sejumlah perusahaan milik negara dan juga pemerintah daerah, dan juga ada yang disiapkan untuk menjadi calon kepala daerah. Ya, jadi sangat luas. Jadi kalau waktu itu ya tidak sedikit pihak yang merasa TNI mendapatkan begitu besar privilege-nya, ya menurut saya juga suatu hal yang tidak keliru ya, karena timbul kecemburuan dari banyak pihak karena TNI mendapatkan porsi yang sangat besar. Nah, tapi setelah reformasi, dengan segala ketentuan yang telah diterbitkan oleh negara, oleh pemerintah dan juga oleh Dewan, maka ada pembatasan-pembatasan. Oleh karenanya, seorang prajurit harus taat kepada undang-undang, harus taat kepada aturan yang telah digariskan oleh negara. Nah, namun demikian, kami dari PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, saat ini mengajak seluruh komponen purnawirawan untuk lebih banyak menggeluti dunia entrepreneur. Ya, kenapa? Yang pertama itu dari aspek penghasilan. Seorang purnawirawan, baik itu bintang 4, jenderal penuh, sampai dengan purnawirawan bintara tamtama, yang mana tunjangannya sebenarnya tidak terlalu besar. Ya. Seperti halnya saya sebagai purnawirawan seorang jenderal TNI bintang 3, itu tunjangan saya sekitar 4,9 juta rupiah. Ya, kemudian untuk tamtama bintara tentu jauh lebih kecil. Nah, dengan kebutuhan hidup yang saat ini kita hadapi, tentu biaya seperti itu tidaklah belum mencukupi kebutuhan standar hidup yang layak.
Bahkan beberapa kota besar di tanah air itu tunjangan UMR-nya atau gaji UMR-nya atau upah minimum regionalnya itu ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan purnawirawan. Oleh karenanya memberikan dorongan kepada purnawirawan untuk menjadi seorang entrepreneur, bisa berusaha secara individu bersama keluarga, ini juga bisa menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menambah biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi di antara mereka ya tidak sedikit yang masih punya tanggungan, ya terutama para purnawirawan Bintara Tamtama yang rata-rata ya pensiun umur 53 tahun. Ya. Jadi banyak yang anak-anaknya masih belum selesai kuliah, bahkan ada yang masih sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dan tentunya perjuangan hidup yang perlu dicarikan solusinya. Di luar itu juga kami memfasilitasi kepada para purnawirawan untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik, ya terutama bergabung dengan partai politik yang ada, kemudian mencalonkan diri kalau bisa sebagai anggota calon legislatif, anggota DPRD, DPR RI, DPD RI dan sebagainya. Ya tentunya ini juga membutuhkan sebuah kesiapan, ya, dan kami mendorong itu supaya semakin banyak purnawirawan yang memiliki jalur untuk berkecimpung di dunia politik, ya dalam proses pengabdian kepada bangsa dan negara. Pada prinsipnya pengabdian pada bangsa dan negara tidak boleh berhenti, ya sebagaimana seorang prajurit, seorang Bayangkari Negara, ya mengutip kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Jenderal TNI Wijayono, seorang Bayangkari Negara baru berhenti berjuang setelah tidak lagi mampu mendengarkan tembakan salvo di telinganya. Artinya sudah sudah wafat, ya. Kemudian pada prinsipnya juga pengabdian itu tidak mengenal batas ruang dan waktu. Jadi selama masih bisa berkarya, marilah kita memberikan dharma bakti kita kepada bangsa dan negara melalui banyak cara, ya termasuk di bidang lingkungan, ya membangun suasana untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan para entrepreneur muda di sekitar kita, ya supaya daya saing bangsa kita akan semakin baik di masa yang akan datang. Kira-kira demikian. Ya, kita mendorong para purnawirawan ini bisa mengambil bagian dalam program entrepreneurship. Ya, banyak sekali ruang dan kesempatan bagi setiap purnawirawan untuk bergelut di berbagai macam bidang usaha. Bisa di bidang perikanan, ya, kemudian di perkebunan, di pertanian, banyak sekali ya kesempatan yang bisa dilakukan. Ya, contoh misalnya salah satu industri obat herbal di tanah air. Nah, bahan bakunya kan dari tanaman rempah-rempah, ya, termasuk juga tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa ditanam di sekitar rumah, ya. Nah, dari hasil ini ternyata keuntungannya luar biasa. Perusahaan tersebut memperoleh keuntungan mencapai 1,4 triliun pada tahun 2021 yang lalu. Dan ini pun kita mendorong ada kerjasama di mana para purnawirawan yang berada di sekitar perkebunan perusahaan tersebut, ya, atau jarak transportnya juga tidak terlalu jauh agar biaya logistik tidak mahal, tidak besar, itu kita dorong untuk ikut berpartisipasi. Ya, kemudian di bidang perikanan budidaya misalnya, ada dengan metode bioflok, ya, dengan kolam yang sederhana, biayanya relatif murah, ya, kemudian merawat jenis ikan tertentu, ya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama juga bisa panen. Dan ini kan bisa langsung dipasarkan kepada warga di sekitarnya.
banyak sekali ya. Kemudian kita juga mendapatkan data dan informasi dalam beberapa bulan terakhir, justru inflasi dipengaruhi oleh bahan-bahan makanan ya, antara lain cabai ya. Dulu pernah saya di TNI itu menugaskan seluruh prajurit termasuk keluarganya untuk wajib nanam cabai di rumahnya, dan itu tidak sulit ya. Apalagi sekarang semakin banyak para pegiat lingkungan, para kalangan muda yang mengajak warga masyarakat untuk membuat pupuk organik ya, dan ini tentu sangat baik ya. Jadi dengan pupuk organik, kemudian ada biji yang berkualitas yang mungkin disiapkan juga oleh pemerintah daerah sampai dengan mungkin tingkat desa, di mana desa juga memiliki anggaran untuk menyiapkan fasilitas tersebut ya, menanam, kemudian dalam periode yang tidak terlalu lama bisa panen. Jadi kebutuhan lokal untuk individu, untuk warga yang bisa dipenuhi secara mandiri, ini akan sangat baik dan juga akan menghemat kebutuhan hidup dari seluruh masyarakat. Maaf, saya tidak mengatakan TNI Purnawirawan itu masuk di lembaga pemerintah. Ya, jadi tapi banyak apa ya? nggak ada. Jadi purnawirawan yang masuk ke lembaga pemerintah kan juga terbatas ya. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, para pejabat menteri ya, ada Menko Marves ya, ada Pak Muldoko ya, ada Pak Hadi Cahyanto mantan Panglima TNI, Pak Muldoko juga mantan Panglima. Tapi kan sangat sedikit ya. Nah, di luar itu karena dibatasi usia ya tentu sangat terbatas ya. Kecuali mungkin ada sejumlah kementerian yang masih memanfaatkan unsur purnawirawan sebagai staf ahli atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan yang ada di kementerian lembaga. Nah, di luar itu ya masuknya atau jalurnya lebih baik di bidang dunia usaha ya. Kemudian juga diberikan ruang untuk terjun ke politik. Negara terdekat yang bisa kita lihat adalah Singapura ya. Singapura itu usia pensiunnya sangat muda, umur 40 tahun mereka udah pada pensiun. Tetapi sebelum mereka mengakhiri tugas sebagai seorang prajurit, mereka diberikan kesempatan untuk sekolah di berbagai negara. Dan setelah itu ya dipekerjakan atau ditugaskan untuk menjadi bagian dalam organisasi di perusahaan negara ya. Nah, saya juga tidak terlalu banyak ya memahami tentang sejumlah negara, tapi tiap-tiap negara itu punya latar belakang berbeda. Ada negara yang memiliki kementerian atau departemen yang mengurusi para purnawirawan, khususnya para veteran ya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya dengan Sishan Kamrata, Sistem Pertahanan Keamanan Semesta, di mana Sishan Kamrata ini memiliki 3 komponen. Komponen utamanya TNI, komponen cadangannya yang sekarang sedang disiapkan oleh Kementerian Pertahanan ya. Kemudian ada lagi komponen pendukung ya, komponen pendukung berupa sumber daya nasional. Nah, termasuk di sini adalah purnawirawan. Jadi purnawirawan sewaktu-waktu itu bisa dimanfaatkan untuk dimobilisasi ya, menjadi pendukung untuk komponen-komponen tadi ya. Dan kita lihat tadi saya katakan untuk Bintara Tamtama itu usia purnanya 53 tahun. Jadi artinya relatif masih sangat muda ya, sehingga mereka bisa disiapkan dalam keadaan damai, diberikan apa perannya. Nah, kalau kita sekarang ini ya masih ada COVID, lapangan kerja yang tersedia masih terbatas, dampak dari COVID yang di PHK juga cukup besar. Ya, data dari Kementerian Tenaga Kerja kalau tidak salah itu sekitar lebih dari 6 juta per bulan kemarin, bulan Agustus maksud saya ya. Nah, ini kan angka yang sangat besar sekali ya. Jadi purnawirawan mungkin bisa didorong untuk membantu pemerintah
baik di pusat maupun di daerah, terlibat dalam program-program yang bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu mengentaskan kemiskinan. Asalkan kelompok-kelompok ini diorganisir, kerjasama dengan Kadin, kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, ya, apalagi mantan Babinsa misalnya. Mereka sudah punya pengalaman untuk dilatih dulu ya saat aktif, itu menjadi bagian dalam pertanian, ya, cetak sawah, ya, menanam tanaman palawija, ya, banyak hal. Jadi tenaga purnawirawan ini akan sangat efektif untuk bisa membantu program-program pemerintah. Kira-kira demikian. Ya, yang kemarin itu kita menyelenggarakan Silatnas, ya, silaturahmi nasional, ya. Kenapa tiba-tiba kita menyelenggarakan itu? Banyak suara-suara, masukan-masukan dari daerah dan juga khususnya dari kalangan Bintara Tamtama bahwa PPAD ini hanya milik sejumlah atau golongan perwira saja, khususnya jenderal gitu. Sementara Purnawirawan Bintara Tamtama relatif kurang dilibatkan. Nah, dengan adanya Silatnas kemarin itu tidak ada batasan, ya, seluruh golongan pangkat yang sudah purna itu diundang, bahkan termasuk juga dari TNI aktif, terutama Angkatan Darat itu juga diundang, ya, hadir dalam acara Silatnas yang kebetulan juga dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi di SICC Sentul pada tanggal 5 Agustus, ya. Nah, apa manfaat yang kita dapat? Ya, yang pertama adalah bahwa purnawirawan ini masih mudah dimobilisasi, ya, hanya dalam waktu yang tidak lama, ya, kita beritahu akan ada acara dan pendaftarannya luar biasa. Sebenarnya yang mau hadir itu jauh lebih banyak, tapi karena kapasitas gedung dibatasi, ya, kami juga berkonsultasi dengan BNPB yang memberikan perizinan hanya boleh 80% dari kapasitas gedung. Jadi yang hadir sekitar 8.165 dari kapasitas sekitar 10.000 lebih gitu. Kemudian puluhan tahun mungkin mereka nggak ketemu, ya. Jadi kemarin itu sekalian reuni, ajang silaturahmi. Dan silaturahmi ini penting, ya, bagi para purnawirawan untuk mengenang kembali sejarah-sejarah peristiwa masa lalu. Ya, beliau-beliau ada yang pernah bertugas di Kalimantan Utara, ya, di Papua, ya, dan di berbagai daerah penugasan lainnya. Yang terakhir mungkin di Timur, sekarang Timor Leste, ya, di berbagai daerah, ya. Kemudian ada lain yang cukup menarik adalah seorang Bintara Tamtama itu bisa ketemu lagi sama para atasannya, ya. Dan ini sesuatu yang sangat manusiawi. Sudah sekian puluh tahun nggak pernah ketemu. Nah, ketika bertemu, ya, keluarlah suasana haru, suasana yang juga gembira, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perwakilan dari daerah-daerah juga kita ikut sertakan dari mulai Kodam di Aceh sampai di Papua. Jadi keterwakilan itu betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada para purnawirawan yang tertarik untuk terjun ke dunia politik, ya. Secara aturan, ya, sesuai dengan ADRT, pengurusnya tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tetapi mereka yang berada di luar struktur organisasi kepengurusan, baik di pusat maupun di daerah, itu diberikan kebebasan. Jadi kalau mau ikut terlibat politik praktis, ya, monggo silakan. Nah, kami fasilitasi, kami mengundang sejumlah perwakilan dari partai politik yang kebetulan adalah mantan dari TNI, ya. Nah, kalau dari TNI nggak ada, berarti dari kepolisian. Nanti kalau dari kepolisian nggak ada, ya, kita mohon kepada perwakilan partai politik ini bisa menghadirkan unsur dari keluarga besar TNI. Jadi
ya paling nggak ada apa namanya, ada irisan lah dengan kehidupan para purnawirawan ya. Nah kemudian yang ketiga ya tadi masalah entrepreneur ya, harus apa namanya, memulai dengan merintis usaha-usaha ya. Sebagai seorang prajurit ya harus belajar lagi ya, karena selama sebagai prajurit kan tidak pernah mengenal ekonomi ya, nggak boleh berdagang ya, dilarang ya, tidak boleh sama sekali, kalau ketahuan bisa diberikan sanksi oleh pimpinan ya. Jadi mulai start dari nol. Tetapi kami sudah mencoba berkomunikasi dengan Mabes TNI lewat Panglima TNI dan juga lewat Kepala Staf Angkatan ya. Permohonan kami adalah 2 tahun atau 1 tahun sebelum mengakhiri tugas sebagai seorang prajurit aktif, disiapkan mereka untuk apa namanya, mengakhiri ya MPP, masa persiapan pensiun dulu ya. Jadi mau jadi apa nanti setelah pensiun. Nah jadi selama sisa 2 tahun itu atau setahun terakhir itu bisa mempersiapkan diri. Begitu dia pensiun udah nggak kagok lagi, nggak kaget gitu. Masing-masing. PPAD nggak punya hak dan kewenangan ya untuk mengatur siapapun ya. Walaupun secara organisasi ya purnawirawan itu bagian dari PPAD gitu. Jadi itu semuanya hak individu. Ya, PPAD mengirimkan tim ya di bawah kepala atau ketua bidang hukum ya. Nah tujuannya di sini adalah membantu pihak kepolisian ya, termasuk juga membantu pihak keluarga agar mendapatkan keadilan dalam proses hukum ini. Karena pada awal-awalnya sempat ada kecurigaan bahwa peristiwa ini ya laporannya tidak sesuai dengan fakta ya, tanda petik direkayasa. Nah setelah kami mendapatkan informasi seperti itu, tentu kami tidak tinggal diam. Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya, saya berhubungan dengan Irwasum Kapolri ya, Komjen Polisi Agung Marwoto, dan kami juga berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat.